Kami dari komunitas relawan yang ada di Kota Serang fokus pada kegiatan untuk psikososial dan trauma healing untuk anak-anak. Wow, keren banget. Tumpah ya, tumpah. Taruh dulu dong. Taruh dulu dong. Taruh dulu ya. Gimana ya? Gimana suhu diajak? Lalu sih Kalau Indonesia sendiri siapa? Kang Septian. Kak Septian Dwi Cahyo. Oh, Septian Cahyo, iya, legend banget. Legend. Nah, sempat kepikiran pantomim itu emang bisa ya menghibur orang bencana, itu kepikirannya gimana tuh? Nah, ini menariknya ya. Emang nggak capek ya kayak misalnya kita datang untuk menghibur anak-anak yang habis terkena trauma healing dan sebagai relawan kan otomatis sorry ya tanpa dibayar. Emang nggak capek ya? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. gelas kosong. Halo. Kali ini kita spesial tau Becky. Spesial apa? Kita kedatangan dari founder Banten Ceria. Di belakang kita ada kakak-kakak ini nih. Halo guys. Halo. Oke, kita kelihatan ya muka. Percuma kita kayak gini ya. Menang capek dong kita. Pegel juga ya tangannya. Ya Kak, ini kita lagi sama siapa nih Kak? Boleh perkenalan? Ya, boleh perkenalan dulu Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas kosong, malam ini kami dari tim komunitas relawan Banten Ceria. Saya Kak Sisi, ini ada Kak Roni. Kami dari komunitas relawan yang ada di Kota Serang fokus pada kegiatan untuk psikososial dan trauma healing untuk anak-anak. Wow, keren banget. Ini pertanyaan yang sungguh menarik nih sebenarnya. Aku mau nanya ini. Ini kan Banten Ceria itu berdiri tahun 2002. 2002. Oh, baru berarti. Baru 2 tahun lah ya. Baru 2 tahun. 2 tahun. Nah, memang ketika membantu apa tadi Psikososial, psikososial trauma healing, dan trauma healing, itu kan berarti kita ke tempat-tempat yang mungkin terkena bencana seperti itu ya kan. Nah itu benar-benar emang kita datang sendiri ke sana atau memang ada yang nyuruh atau diperintahkan atau gimana tuh? awalnya karena kita ya mungkin ceritanya dari bawah dulu ya Kak ya. Saya selain ya maksudnya mendongeng, kegiatan saya guru TK. Oh, TK di TK Bina Bangsa di stadion. Oke, guru TK. Guru TK itu harus multi talent Kak. Pertama dia harus jadi guru, harus jadi orang tua, harus jadi psikolog, harus jadi teman bagi anaknya. Jadi ketika itu saya punya wali murid, dia menawarkan ke saya, Ibu guru mau nggak dongeng di perpustakaan daerah? Wah, saya nggak bisa gitu kan, saya langsung tolak. Bisa datang ya tanggal sekian nanti dicoba di sana. Aku bismillahirrahmanirrahim, yaitu Aib Rohandi. Tahu? Oh iya. Pustakawan ngaco. Pustakawan ngaco. Apa Aib akan Aib nuhun. Mulai dari situ saya berkarir. Jadi ditawarkan oleh API gitu ya, API Aib Rohandi. Datanglah saya ke perpustakaan ya karena mungkin mendongeng kan sudah biasa di kelas ya. Jadi sudah terbiasa gitu. Nah, dari situ ada bencana tsunami Banten kan. 2000 Yang di Anyer itu ya? Di Sumur Kak. Oh, Di Sumur. 2000 berapa sih itu? 2000 pokoknya Enggak, udah lama itu 14 ya? pokoknya saya lupa tahunnya. Pokoknya segitulah ya. Segitulah. Jadi pas kejadian itu tuh kan media sosial tuh gencar ya. Ini gitu. Saya waktu itu masih di kuliah di Uniba ya, pasca. Saya donasian sama teman-teman tuh, ya teman-teman donasi terus ngapain ini tuh yang tsunami gitu kan, ya silahkan kalian seikhlasnya. Akhirnya di bawah tuh si donasian ngapain ya di sana, ih dongeng aja lah gitu kan. Kita cuma nyerahin uang terus balik lagi kayaknya nggak bermakna deh gitu tuh, tanpa bersentuhan secara psikis dengan mereka gitu. Akhirnya saya yang konsep acara harus kayak gimana, ngapain dan bagaimana, teman-teman mungkin tim yang lain membungkus paket, membungkus hadiah dan sebagainya. Nah dari situ
saya kontak sama Aibro Hadi sama Kang Jibron waktu itu, bantuin dong, saya nggak tahu jalan ke sana, maksudnya didampingin. Akhirnya udah di sana tinggal ini aja, kalau kontak-kontakan, akhirnya nyampe ke sana diarahkan tuh Kak, yuk kita ke apa sih nama Jaya, Sukajaya atau apa yang namanya ya, ke sebelah sana karena anak di sana belum tersentuh oleh para relawan. Akhirnya kita bawa semua boneka dan sebagainya, kita berkegiatan di sana Kak. Kegiatannya itu apa tadi? Pertama mungkin kita baca buku, terus fun game, terus tebak-tebakan, permainan tradisional juga diangkat. Pokoknya hari itu seru dengan anak-anak sehingga mereka tuh kayak lupa, tetapi memang masih ada ya membekas kalau bekas bencana, tapi mungkin pada hari itu mereka sudah lupa gitu. Tapi ketika mereka pulang, Kak kapan kesini aja tuh yang bikin kita sedih. Kami tidak bisa janji gitu ya, tapi berdoalah pastilah insya Allah kapan-kapan kita kalau berkenan akan kembali lagi ke sini. Jadi dari situ tuh mungkin banyak postingan yang diupload itu saya banyak tawaran gitu, misalnya itu dari dompet to Alfa dan sebagainya ya. Kak bisa nggak temenin kami mau psikososial, kakak ya yang dongeng. Nah dari situ Kak, jadi media sosial dia peran gitu. Iya, berarti udah ke brandnya adalah sebagai pendongeng gitu. Tapi isinya relawan Banten Ceria ini nih apa aja selain pendongeng? Nah itu uniknya, Banten Ceria itu uniknya. Jadi pas bencana Kota Serang, banjir Kota Serang, saya tadi diundang oleh Kang Lulu dari FBN, Facebook Banten News kan bawa perahu dan sebagainya ya. Kakak katanya tugasnya adalah menghibur anak-anak. Di sana juga nanti ada pantomim. Saya nggak tahu tuh pantomim apa gitu ya. Yang pasti saya sudah punya kenalan Kak Ade Frisal Bola. Nah, saya kontak Kak Ade, ikut mau nggak? Ikut yuk. Nah, ketemulah kami bertiga di sana. Terus udah gitu ketemu Vino Badut juga ada. Tapi itu belum kenal ya. Maksudnya kita dipertemukan dalam wadah itu. Udah gitu pas perpulangan obrolin tuh sama ketua FBN. Kalian kalau mau eksis, kalau mau terus ada di masyarakat, mending gabung jadi satu. Visi misinya sama kan, gitu. Iya, nih bagaimana kalau namanya Banten Ceria, nanti tagline-nya bersatu ceriakan Banten. Nah seperti itu, jadi Kang Lu sudah menyiapkan. Itu 2021. Pokoknya pas banjir, kemudian sebulan lagi kami itu dilantik sama Kang Lulu. Oh berarti kejadian sumur itu? Bukan di Sumur Kak, di Kota Serang. Tapi yang kejadian tsunami itu belum ada wadah. Belum ada wadah. Saat itu benar-benar masing-masing aja. Iya, jadi jalan masing. Iya. Jadi mungkin ketemu tapi misalnya kalau Pak Badut di titik itu, kalau saya di titik ini, jadi mereka beda-beda karena dibawa sama ini masing-masing. Misalnya yang ngajaknya tim ini, ya nanti kita ikut itu gitu. Kalau saya mungkin karena tim dari mahasiswa, saya juga ya bawa bendera mahasiswa kan, gitu masing-masing bawa bendera sendiri. Gitu. Nah berarti di 2021 akhirnya ketemu Banten Ceria ini. Ya, kan? Kalau tadi Masnya apakah dulunya sudah pernah ikut bencana alam, membantu bencana alam tadi atau baru pertama kali? Baru pertama kali sih. Pas karena banjir? Enggak. Pas banjir ya bener? Banjir Kota Serang? Iya pas banjir. Pas banjir itu? Sama Pak Am memang, sama pantomim. Kalau pantomim ketuanya Kak Aam. Pak Am. Oh Masnya pantomim? Pantomim. Ini harusnya pantomim, padahal nggak bawa. Nggak bawa make up. Soalnya ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau pantomim itu harus dandan baru ini apa? Iya, dandan dulu baru gerak. Oh nggak gerak itu berarti nggak bisa kalau nggak dandan? Kalau nggak pas lucu. ngelatih, pas lagi ngelatih mungkin nggak dandan ya. Tapi kalau mau tampil ya pasti harus make up dulu. Iya. Karena salah satu ciri khasnya Cari- begitu, belang-belang zebra, hitam putih. Apa sih dulu tuh Chaplin ya? Iya, Nah, betul. nah. Itu pencet Charlie Charlie Chaplin. Iya, itu Iya, betul. iya, Kalau iya. Indonesia sendiri siapa? Kak Septian. Kak Septian Dwi Cahyo. Oh, Septian Cahyo. Iya, legend banget. Legend. Nah, sempat kepikiran pantomim itu emang bisa ya menghibur orang bencana, itu kepikirannya gimana? Karena memang kita tuh kan ada masternya di Serang itu Pak Am. Pak Am kan untuk motivasi rekan-rekan di TOPS. Kita juga ada Tops itu komunitas. apa Tops? Tops apa? TOPS itu Team of Pantomim Serang. Oh, tim. Tops TOPS. Iya, Iya, TOPS. betul. Ya itu tadi dibagi-bagi kan, Bunda itu
dongeng, saya pantomim, ya dipersatukannya di Banten Ceria. Banten Ceria itu. Tapi ada ini nggak kak? Ya kesulitan itu kan, apalagi kakak pantomim tanpa ngomong tuh kan, kesulitan untuk menghibur anak-anak gitu tuh. Selama ini sih belum ada kesulitan. Wih, sombong nih. Enggak sombong. Memang apa ya? Saat kita sudah make up, euforia anak-anak kepada kita tuh sangat luar biasa. Kayak Animonya magnet. tuh magnetnya luar biasa. Apalagi Jadi masuk panggung langsung disambut ya. ya gitu. Jadi saat kita tampil tuh asik banget. Berarti mengisahkan soal apa biasanya pantomim yang buat menghibur anak-anak bencana? Ya biasanya musiknya sekolah, Tentang kayak sekolah, Oh, iya, iya. tentang bullying, Bullying. juga. Oh, ada juga. bullying. Ada, temanya bullying. Ya, ada juga. Banyak ya kayak. Banyak. Jadi kita juga kalau tampil sesuai dengan temanya kan. Soal temanya. Mintanya apa nih? Misalnya kalau sekarang kan MPLS. Kalau MPLS itu lebih ke pengenalan lingkungan sekolah ya. Apa di sekolah itu Salim tuh kayak gimana ke guru. Terus kalau di kelas itu duduknya gimana gitu. Terus kalau makan itu di kelas tuh boleh nggak pegang HP. Terus makan itu boleh enggak di sembarangan. Jadi edukasinya di gerakan pantomim itu. Kan ada musiknya kan. Ada Iya, musiknya. oh ada musiknya Betul. ya. Setiap Gitu. tema kita Ada nyiapin musik. musik. Ada nggak sih video-video kegiatannya? Banyak. Banyak. Banyak ya? Banyak Kita di tampilin IG. aja nih tadi. Tuh. Jika kita ingin bermain ke rumah teman, biasa kita berpamitan pada orang tua sambil Wih, keren banget ya. Seru banget kayaknya ya. Tapi beda banget ya sama yang udah dana. Ya, beda. Sempet agak kaget ya. Tahu ya gitu. Emang di sini mah gitu. Oh ya. Amazing ya. Oh, It's amazing. magic. Iya. Kalau pantomim itu dia tuh harus menghayalkan sesuatu ya. Iya. Kayak misalnya nih, saya lagi mau nuang air nih. Terus Kan itu seni- menghayal Iya, benar ada. Kan, karena memang pantomim itu Tumpah ya, tumpah. Taruh dulu dong. Taruh dulu Oh, dong. taruh dulu ya. Nah. Gimana ya? Gimana? Masa suhu diajak? Baru sih mas. Suhu diajak. Tumpah tuh tadi. Aduh. Tumpah. Aduh. Iya, karena memang pantomim itu seni gerak orak tubuh. Oke. Gitu. Jadi ya dia mainnya pakai gerakan, tidak Oh. Tanpa suara. bicara. Tanpa bicara. Tanpa bicara. Iya, iya. Hanya dengan gerakan. Gerak-gerak. Berarti iya. imajinasi harus luas ya kak ya? Nah, itu. Itu cara ngelatihin gimana? Coba nih Kak, coba Ada. praktekin dulu. Praktek, Kamu coba tes, minum, tes. sok. Mau minum ya? Ini ceritanya ada Ceritanya. etalase terus harus dibuka. sok. Gimana nih? Aduh. Nggak kelihatan. Wih, Jangan ngomong. Jangan ngomong ceritanya. Nggak boleh ngomong ya? Iya kan pantomin Pantomim, ceritanya. ya. Keren. Apalagi kalau dandan Keren. nih. Iya, udah lebih lucu ya. Keren. Coba emang enak ya? Enak. Panas itu, panas. Panas. Gimana? Itu yang panas ini yang dingin nih. Oh, salah saya Mamas. Ini dingin. Ini. Oh, ini segar. Nih, tangkap. Oh, gila. Dibuat banget. Nah, ini menariknya ya. Emang nggak capek ya kayak misalnya kita datang untuk menghibur anak-anak yang habis terkena trauma healing dan sebagai relawan kan otomatis sorry ya tanpa dibayar. Emang nggak capek ya? Capek ada, tetapi ketika kita bertemu dengan anak itu mungkin tidak bisa ditukar dengan uang atau apapun. Itu rasa bahagia, rasa yang sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Jadi ketika melihat mereka senyum, mungkin pas pulang itu yang sedih. Ketika kita akan pulang, mereka ya udahan. Itu yang maaf gitu, kami hanya memberikan waktu segini gitu karena mungkin kan kondisi juga. Terakhir itu kan Cianjur ya kayak. Cianjur Oh, saya sampai gempa ya? Iya, iya, Cianjur itu karena mungkin dibawa oleh FBN juga saya ke sana, dibawa oleh Laznas yang lain. Bergantian tuh Kak. Minggu ini sama Laznas Anu, minggu ini sama Laznas ini, mungkin dengan Laznas yang pokoknya bergantian sampai ya Allah lelah banget gitu. Tapi senang gitu. Jadi dari titik ke titik kan beda ya Kak ya. Jadi melihat anak-anak yang
wah yang di bencana itu kan ini sekolah runtuh, tapi mereka di situ mau kumpul, mau support apa yang kita bawa juga. Jadi itu memang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Oke. Kan udah kita mungkin orang relawan itu 1001. Iya. Allah mempertemukan relawan itu 1001 kan tadi tidak ada gaji. Terus juga berkegiatan itu kadang kita juga patungan sendiri. Oh, malah ngeluarin uang. Ngeluarin uang. Misalnya nih, yuk kita ke Cibaliung, saya pengen ketemu dengan anak-anak kita. Itu padahal kita nggak kenal, tapi Allah mudahkan ke jalannya. Oke. Misalnya butuh apa nih? Dari Giat dulu, Giat trade bikin konsep. Oh kira-kira kalau Giatnya ini budgetnya sekian. Terus bagaimana nyari uangnya? Ya donasian dengan teman-teman. Mau patungan berapa? Kamu mau support hadiahnya apa? Terus nanti kalau kami biasanya ke FBN-nya, FBN yang ambulannya gitu, Oh, jadi iya, kendaraannya. iya. Jadi kita tuh numpang ke FBN, ya FBN armadanya kita untuk khusus anak-anaknya. Gitu. Atau gandeng dengan Laznas, misalnya Laznas apa gitu, ini mau donasi buat Palestina, ikutan nggak? Oh siap kak, oke ya. Laznas mau bantu apa? Oh saya mau nyumbang Al-Quran buat mereka untuk anak yatim atau santunannya. Jadi ketika donasi dia dapat, tetapi dia juga sudah memberikan ke santunan anak yatim. Oke. Gimana kita bisa ngobrolnya sebetulnya dengan kolaborasi kita. Iya. Seperti Nah, itu. untuk selama ini kegiatan-kegiatan itu siapa aja yang support? Yang support itu mungkin ya tim relawan ya kayak Facebook Banten News, Iya. kemudian juga kalau kita misalnya ke Pandeglang ada teman-teman yang sedekah 1000 SR ya, sedekah 1000 S3, dia sebutnya S3. Sedekah 1000 setiap hari gitu loh. Itu mereka yang support untuk donasi anak yatimnya. Kalau saya kan, Kak kami punya konsep gini, kami yang menghibur, kakak mau nggak misalnya yang memberikan donasi santunan anaknya, mereka bisa berusaha berupaya Kak. Ini katanya udah ke bikin amplop 100 untuk anak yatim. Masya Allah, itu tambah semangat Kak. Kita kan cuma bisa support atraksi aja, mereka bahkan support uang dan sebagainya. Gitu iya. Jadi yang membantu kami selama ini teman-teman sesama relawan gitu, walaupun berbeda gitu ya, ini apa isinya jalannya geraknya, tetapi alhamdulillah Allah selalu menaruhkan kepada kami teman-teman yang baik dan sevisi semisi. Ya kan? Oke, iya. Nah kan sekarang gini, perusahaan-perusahaan juga kan pasti ada yang namanya dana CSR ya? Ya betul. Nah itu juga berkolaborasi nggak sih dengan beberapa perusahaan Banten Ceria ini? Belum. Oh belum? Kepengennya ya ke arah Oh sana. iya, kedepannya akan seperti itu. akan seperti itu. Cuma kami juga harus banyak mendekati atau berkonsultasi dengan tim kami ya, yang di atasnya mungkin kayak penasehat, Kang Lulu, pengen disupport gitu Kang, kami mau jalan nih, tetapi dengan cara mungkin kami ingin melegalisasi Banten Ceria gitu kan, punya akte notaris dan sebagainya. Kemudian kami juga bisa sinergi dengan entah itu BI, entah itu TIKI dan sebagainya. Kan kalau sudah punya legalisasi enak ya. Iya. Kami sudah banyak sekali program, cuma kami tadi itu belum dilegalkan gitu kan. Seperti kata penasihat kami, jalan saja dulu, nggak usah berpikir hal seperti itu. Jadi mungkin kekhawatiran Kang Lulu tuh gini, nanti takut bergeser orientasi. Nah itu takut bergeser orientasi, nggak lillah lagi gitu tuh relawannya, nggak lillah. Kamu ngadain kegiatan ke sana pengen dibantu ya, itu jadi kami juga ya gitu kan, gitu. Oke, ini kita harus perdalam lagi nanti bagaimana giroh tetap kita berkolaborasi dengan orang lain, tapi giroh relawannya itu nggak boleh lepas. Itu yang dikhawatirkan kamu seperti itu. Itu kan pasti kan dengan relawan kan nggak dibayar itu. Ada nggak sih yang misalnya, ini kita capek, putus asa gitu, tuh kita gini-gini, akhirnya nggak jadi gitu Jadi. Ada Enggak. Jadi yang mungkin ada waktunya kita down ya, capek gitu. dan lelah. Itu Kang Lulu itu sebagai penyupport kami tetap menebar kebaikan. Allah akan bersama kalian. Itu yang benar-benar kami iya ya harus tetap bergerak. Itu yang menjadi giroh semangat kami. Itu Kang Lulu yang ketika kami down kayak ditepuk bahunya gitu, bangun. Udah konsisten dengan visi misi yang selama ini kalian bahu membahu dengan teman seperti apa. Itu yang kayak saya merasa sendiri, saya ditepuk sama beliau gitu. Bangun. Jangan Allah tuh nggak tidur gitu. Allah tuh melihat langkah-langkah kalian. Insya Allah akan dipermudah apapun itu. Itu mungkin yang kami pegang, yang kami kunci itu gitu. Itu masih kami pegang dengan kuat Kak. Filosofis itulah. Gitu. Ya tapi kan sampai data Banten Ceria ini sampai ke Garut ya ke kan? Cianjur. Cianjur. Itu
punya rasa ketakutan gak sih ketika kan kita datang ke bencana ya? Betul. Tiba-tiba ada bencana susulan atau apa, itu punya rasa ketakutan gitu gak sih? Kan sebelum ke sana kita asesmen, koordinasi dengan tim di sana, misalnya gimana kabar kondisi, kan itu kan kadang goncang lagi aman kok, goncangan juga biasa Tipis-tipis. nyut nanti hilang lagi, tapi dikasih safety-nya Kak. Nih kalau misalnya ada di daerah gedung-gedung, ini safety-nya kalian harus pakai helm gitu. Jadi kita udah dikasih safety Kak. Jadi enggak bisa kita oke, aku lillah gitu kan. Apa yang terjadi Allah akan enggak gitu. Tetap kita juga punya safety sendiri. Proteksi sendiri-sendiri ya. Jadi kami sudah asesmen bisa ini. Terus juga ke tempat kegiatan juga ke yang layak, ke tempat kegiatan misalnya jangan di bawah gedung yang reruntuhan gitu, misalnya di lapangan terbuka, itu semua udah diasesmen sama tim relawan di sana. Jadi nggak takut gitu. Nah itu kalau misal tiap-tiap daerah itu punya relawan-relawan sendiri dan akhirnya kenal sendiri atau memang sudah ada? Kalau itu kan channelnya dari Facebook Banten News ya. Kalau FBN kan sudah banyak jejaringnya mungkin se-Nusantara gitu. Jadi ketika kita ke sana, gimana kondisi di sana, aman nggak untuk para pendatang? Gimana tempat yang layak untuk ditinggali oleh para pendatang? Nanti mereka kasih jawaban-jawaban kok, membantu memapah kami untuk ke tempat-tempat yang aman dan kapan anak-anak harus dikumpulkan di mana dan tempatnya seperti itu. Kadang kan gini ya, kadang kalau kita pengen banget nih jadi relawan di Banten Ceria, nah itu gimana caranya? Kami terbuka dengan teman-teman ingin bergabung dengan kami, tapi tadi ya satu catatannya, kita tidak dibayar di Banten Ceria, tetapi yakinlah Allah akan membayarnya dari berbagai penjuru ketika tanda kutip kita lillah. Gitu. Coba ya Kak, ketika saya mungkin sudah berbagi di tempat Banten Ceria itu kemana entah kemana, itu pintu rezeki yang Allah buka itu bisa dari mana saja. Misalnya mungkin ada undangan untuk mendongeng di tempat ulang tahun atau di tempat kegiatan yang formal kayak Kak bisa nggak ngasih workshop tentang mendongeng di guru-guru TK gitu. Kan kebetulan saya juga aktif di kampus ya Kak, mengajar di Uniba juga sama tuh. Jadi ketika ada apapun ya saya berbagi dengan anak-anak mahasiswa, yuk kita ada workshop mendongeng. Ya saya bisa mendongeng ya, akhirnya saya mendongeng ke guru TK, mendongeng ke relawannya, misalnya ke TBM nih, ke Taman Bacaan Masyarakat. Yuklah kita workshop mendongeng, kalian kan punya anak-anak didik tuh, anak asuh di TBM yang baca buku, kan bosen baca buku mulu. Coba pakai boneka biar nanti tuh anak-anak ada daya tarik buat datang ke TBM baca buku. Oh iya kakak itu kan nanti ngedongeng bukan hanya baca buku di sana. Misalnya pantomim juga. Oh nanti abis baca buku mau pantomiman loh. Nah kan itu daya tarik buat mereka mau baca ke Taman Baca Masyarakat. Banyak, atau misalnya kalau ada freestyle saya tarik, Kade nanti ajarin ya anak TBM biar bisa juggling walaupun hanya teknik dasar gitu ya. Itu kan nanti ada Kade freestyle yang ganteng itu yang bisa ngajarin bola, aku mau ke TBM, tapi kan di TBM dia catatan boleh tapi baca buku dulu. Nah itu kan baca buku dipaksa tapi dia dengan motivasi sendiri. Begitu kan. Kayak Vino Badut juga sama gitu. Nah kalau misalnya pantomim sendiri itu misalnya nih ada teman-teman di sana pengen gabung pantomim gitu, itu gimana caranya? Datang aja ke Banten Ceria boleh. Nanti diajarkan juga. Nanti diajarkan. Iya. Kan kita juga ada komunitasnya ada. Betul, khusus untuk ke pantomim. Belajar pantomim bisa berapa lama? Tergantung sih. Kalau masnya? Saya sebulan. Oh sebulan udah bisa. Karena memang kita dilatih sama masternya langsung Kang Septian. Iya. Itu bisa disebut master, sorry, saya kan nggak tahu kan, ada ininya apa Kak? Ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Kita nggak gratis itu pantomim itu. Iya, ada. Jadi mau pantomim, mau dongeng itu pelatihannya sebetulnya berbayar. Berbayar. Bahkan kita dapat sertifikatnya. Kalau ini kan dari Kak itu ya, Kak Sertifikat. Dewen Bicahyo ada sertifikat pantomim. Kalau saya dari Kak Awam yang di Tangerang tuh. Itu berbayar itu? Berbayar. Kak. Jadi ada skillnya lah ya. Karena tidak Berarti nggak asal ya? Nggak asal. Jadi nggak cuap-cuap itu enggak, asal. ada teknisnya. Ada bagaimana strategi mengumpulkan anak supaya mereka tuh antusias. Bukannya cucu ngomong enggak gitu. Jadi harus tadi dibuka dulu giroh mereka supaya mau mendengarkan kita, mau duduk manis, mau fokus. Bener Kak, itu ilmu yang
apa ya, kelihatannya recehan ya. Iya, Tetapi iya. ketika digali, oh kalau kalian nggak punya trik, nggak punya keilmuan dasar, nggak bakalan bisa memanfaatkan anak duduk tenang-tenang gitu. Apalagi anak kecil ya, yang di ininya Betul. rewel, bisa kemana-mana Betul. aja, nggak bisa diam. Anak kecil itu usia 2-6 tahun tuh Kak, fokusnya hanya 5 menit 10 menit. Oh. Bayangkan dengan kita dia sampai 1 jam duduk manis. Coba apa rahasianya? Tadi menariknya muka pantomim, menariknya cerita dongeng, menariknya yang MC gitu kan, harus seperti apa ketika mereka lelah, capek Kak, semangat lagi apa, kayak misalnya tepuknya, terus gamesnya, itu dikonsep dengan matang banget supaya mereka duduk 1 jam itu nggak lelah, Nggak bosan nggak juga. membosankan. Iya benar. Gitu. Jadi Jadi ada banyak trik, itu betul. banyak triknya ya. Triknya. Harus paham psikologi anak juga. Oh. Iya. Jadi kan kalau guru TK saya gitu kan harus paham psikologi anak itu seperti apa. Kalau dia masih muter-muter di ruangan, nggak mau duduk, ya kita ikutin. Ayo kakak, yuk kita ikut balap lari di ruangan Energi ini. masih banyak tuh ya. Nah, betul, ketika udah capek, ayo kita gabung semua ke pantomim, dongeng, mau. Baru ikut. Baru tuh. Iya, Buang dulu energi mereka sebagian, nanti sebagian lagi untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke, iya. Jadi Mas ngomong-ngomong ini anaknya laki. Selamat. Lucu banget ya Mas ya. Aduh, lucu. Lucu banget tuh Mas. Siapa namanya? Namanya Becky Mas. Lucu. Lucu ya Mas ya. Ya begini lah. Itu kenapa Mas? Mau jenguk nih kan ada yang mau jenguk dia ada yang mau. Oh iya Kak, ada salam dari Kak Ade Frista Bola. Titip salam buat hostnya. Wah, ada. Halo Kak Ade, soalnya pernah mampir dia. Iya, Pernah betul. jadi di sini. Kesini. Jangan-jangan ini anaknya Kak Ade ya? Ngaku. Ya gitu dong. Nah ini ke depan Banten Ceria itu mau akan seperti apa nih? Pertama mungkin pengen kolaborasi secara formal ya dengan kedinasan. Misalnya Oke. punya kerjasama dengan Dindik, yuk kita nanti adain workshop mendongeng, workshop pantomim. Karena pantomim sendiri Kak salah satu cabang seni yang suka dilombakan setiap di sekolah, Di SD, sekolah. SD sama SMP. SMP. Itu pasti ada lomba pantomim. Pantomim. Nah kebetulan Kak Am ini kan pelatihnya luar biasa, udah sampai tingkat nasional. Nasional. Jadi kalau kalau dilatih sama Kak Am, insya Allah itu maju dari kecamatan, kota, provinsi, nasional. Nasional. Nah, itu keren banget ya. Keren. Betul. Jadi insya Allah teman-teman Banten Ceria itu punya talent yang bermacam-macam, tetapi saling melengkapi Kak. Oke. Banten Ceria itu nggak bisa jalan kalau hanya pantomim saja, bukan disebut Banten Ceria. Nanti itu kolaborasi, nanti bisa ada yang freestyle bolanya, kakak Aldi yang Pino Badutnya, saya dongengnya, Kak Am, Kak Roni pantomim, itu jadi satu kesatuan, jadi saling melengkapi, jadi cantik dan indah. Wih. Nah sekarang membernya ada berapa? Member, Yang ada di Banten Ceria? kalau pengurus sendiri ya pengurusan baru ada 13 orang. 13 orang. Itu juga bongkar pasang, namanya juga relawan kan Iya ya. betul. Jadi ketika mereka sudah punya kerjaan di luar, Udah sibuk udah lah ya. sibuk, akhirnya kami harus regenerasi lagi, ayolah kaderisasi lagi, nyari lagi siapa. Tapi insya Allah ditemuin aja sama Allah yang mau itu. Ada aja Kak. Kayak misalnya dari ICN, kayak Kang Nul Wartawan Banten, dia tim buat bikin videonya dan membantu kami gitu. Kadang juga Kak mau nggak kamu ngasih pelatihan ke relawan-relawan TBM misalnya, nanti kamu pelatihan itu bagaimana mengoptimalkan handphone menjadi media sosial yang positif. Nanti Kang Dul yang ngasih pemaparan itu, misalnya apa public speakingnya, gitu. Jadi saling melengkapi. Kalau konsep acaranya gini Kak, misalnya kita datang nih ke kegiatan KKM mahasiswa biasanya, itu yang kita satu event itu bisa menjangkau anak-anak, dewasa, atau remaja atau orang tua. Jadi anak-anak ya kami juga menghibur anak-anak. Untuk dewasanya kayak orang tua mungkin saya bisa ngasih parenting. Bagaimana pentingnya mendongeng sebelum tidur. Orang tua misalnya ada di KKM nih ya, kan pasti kan pemberdayaan masyarakat toh. Nah, bagaimana remaja untuk sekitarnya tadi saya panggil Kang Dul nanti kasih ya misalnya public speaking atau misalnya pemanfaatan gadget untuk hal-hal yang positif, bagaimana bikin konten, bagaimana mengoptimalkan Instagram, bagaimana. Nah itu yang kami edukasi ke masyarakat. Gitu. Berarti tadi totalnya 13. 13. Oke, nah iya ini benar-benar agak sulit ya, maksudnya ketika relawan itu ditempa dengan realistisnya. Ya. Karena relawan itu kan menurut saya sebuah idealis ya. Sebuah idealis Idealis seorang ya betul. kan.
tapi dia tertimpa dengan realistisnya. Itu gimana tuh? Solusinya ya, antara kepentingan pribadi pengen eksis di kegiatan relawan dan kita juga butuh finansial. Iya benar. Tuh. Itu gimana tuh? Pertama kami menguatkan finansial kami dulu Kak. Kan kebanyakan kami ini kalau yang pada aktif itu saya guru TK, Kak Am juga guru SD. Nah, mungkin kakak juga apa ya? Event organizer apa? Yang suka kamerain buat fotografer. Jadi masing-masing tetap fokus di kerjaan yang menghasilkan finansial, tetapi untuk bantuan ceria mungkin di eventnya tuh hanya di Sabtu sama Minggu. Gitu. Jadi Sabtu Minggu itu sebagai ladang kami beramal, ladang kami berbagi, ladang kami untuk healing. Oke. Nah itu Kak. Berarti Senin sampai Jumat itu realistisnya, Sabtu Minggu healing healing tadi. healingnya. Nah itu boleh sama keluarga kan, biasanya Sabtu Minggu jadwalnya keluarga nih gitu. Kami sudah kalau minggu saya sudah komitmen ya ketika ada kegiatan kerelawanan pasti saya izin gitu untuk, tapi sudah tahu gitu kalau sudah bawa boneka mau ke sana gitu. Tapi nggak maksudnya dalam kegiatan itu kita boleh ngajak keluarga nggak sih? Boleh. Oh boleh. Boleh. Biar tahu lah. Jadi biar tahu iya. bahwa nih yang dikerjain kita tuh kayak gini gitu tuh. Iya. Tuh kan terus ya berat juga ya, tapi kok pada seneng gitu tuh. Emang kalau senangnya tuh karena tadi itu ya. Mungkin tadi itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya pada akhirnya. Karena tadi itu lilahnya itu yang mungkin menurut orang lain berat gitu ya. Terus buat apa sih capek-capek ngeliburin orang gitu, nggak dibayar, ngabisin waktu. Tapi ya mungkin kami sebagai jiwa yang sudah punya tanda kutip relawan, kami baik-baik aja ada di dalamnya gitu tuh Kak. Kami baik-baik aja, jangan nyaman-nyaman, dan itu menjadi sebuah kayak virus Kak. Kayak kalau kita nggak berkegiatan, kami pada sakit. Oh, Iya, jadi kalau karena udah terbiasa bergerak, melakukan kegiatan betul. itu. Jadi Iya. ketika nggak ada kegiatan tuh ada yang mahnya kumat, pokoknya macem-macem. Terus ini saya baca, ini efek tidak ada giat nih bulan ini, gitu loh Kak. Kaget itu kali tubuhnya itu. Iya. Ini kok saya Sabtu Minggu istirahat. Kapan saya geraknya? Gitu. Jadi mungkin ya kalau Senin sampai Jumat kita gerak dengan tadi ada hak dan kewajiban ya Kak. Kalau Sabtu Minggu itu geraknya kita memang tadi volunteer ya, terus datang dari diri sendiri, nggak ditekan, nggak diatur gitu tuh. Jadi kan seneng bawaannya. Iya. Gitu, mungkin yang bikin bahagia tuh seperti itu. Tapi Sabtu Minggu itu pasti ada relawan kemananya Kak? Kalau nggak ada kita bikin. Misalnya kita nggak ada undangan nih, bikin sendiri. Yuk kita ke daerah pelosok. Pernah kita yang terjauh ke Cibaliung. Itu jauh banget, tapi jauh banget. Naik apa? Naik ambulan FBN. Oh iya. Tapi memang kita harus kemas, bukan hanya main Kak di sana. Konsep dulu secara matang mau ngapain ke sana, terus sekolah mana yang dituju. Misalnya sekolah mau ngapain di sana. Kebetulan kemarin itu yang terakhir itu peringatan Hari Relawan Sedunia dan kita lagi donasian untuk Palestina. Nah, jadi artinya kita bisa donasian dari anak-anak, hiburannya itu ada kita menanam pohon di sekolah-sekolah karena memang memperingati Hari Pohon Sedunia. Jadi kegiatan itu kalau di Banten Ceria ditemakan Kak sesuai dengan agenda nasional. Juli misalnya ada Hari Anak Nasional. Kemana ya Han? Nah kemarin kebetulan kita diundang sama Bupati Serang juga di MBS ya, sama Komisi Perlindungan Anak Kabupaten itu kolaborasi Banten Ceria yang ngisi hiburan anak-anaknya, begitu. Jadi tahun kemarin itu di Pulau Panjang. Jadi setiap bulan itu pasti ada event Kak. Itu eventnya mungkin diundang sama orang, kalau tidak ada bikin sendiri. Oh iya. Gitu. Kalau nggak bikin nanti sakit. Bisa kambuh nanti. Iya betul. Kayak orang mungkin kalau orang kena narkoba mungkin sakau gitu ya. Kecanduan. Nggak tahu tuh kenapa sampai seperti itu. Iya benar. Kalau cewek kan kalau cowok Pak. ya bagus. Tahu ya Pak ya. Saya udah bapak. Jadi joknya kayak gitu Pak. Coba jokes yang nggak apa-apa gimana? Dipancing. Coba. Suara air. Gitu aja lah dikit. gitu ya? Dikit aja lah gitu. Suara air. Bingung soalnya dipancing. Nah, nih terakhir nih, ada nggak ucapan buat penonton Gecko mungkin yang dia tuh masih terkungkung lah dengan, gue mau jadi relawan tapi takut gini ya, gue pengen jadi relawan kok tapi gue butuh uang buat realistis gue nih, gue nggak mau gimana, nah boleh deh.
Mungkin teman-teman harus menguatkan diri dulu. Jadi relawan itu sebetulnya pahit berat ya. Benar. Tetapi kalau nanti suatu saat kita dalam kondisi ingin jadi relawan itu sebetulnya menurut saya Kak itu juga sebagai terapi ya, terapi kita apakah terhadap lingkungan sosial gitu. Jadi kalau kalian memang pengen jadi relawan harus yakin diri sendiri tuh saya bisa, saya mampu gitu. Jangan kalau ragu jangan, nggak usah. Kalau ragu nggak usah jadi relawan gitu. Karena relawan itu berat. Satu harus berbagi waktu, berbagi finansial, harus punya banyak konsep. Ketika tidak ada acara ya harus bikin sendiri, kreativitas yang tinggi intinya makam gitu. Kreativitas yang tinggi dan tidak ada batas dan kita insya Allah di dunia relawan itu menyenangkannya banyak jejaring Kak. Sesaat di sini pasti jejaringnya tambah lagi dan tambah lagi. Seperti itu. Oh iya, oke. Kalau dari A-nya boleh. Iya sama sih, memang menjadi relawan itu sangat sulit. Tapi ketika kita sudah ke lokasi gitu kan, menjadi relawan itu sangat menyenangkan. Kita bisa menghibur, bisa menyenangkan anak-anak, itu sangat luar biasa banget. Kesenangannya tadi tidak bisa dibayar dengan apapun. Menjadi relawan itu sangat luar biasa, pahalanya Luar biasa. ya. Jadi kalian kalau ingin jadi relawan bergabung, jangan bingung-bingung. Menjadi relawan itu sangat menyenangkan. Ya, iya. Mungkin terakhir nih Kak, kalau misalnya ada yang mau ngehubungin Kakak atau Iya, buat gabung event kemana? gitu, atau kemana? Boleh nanti DM ke Banten Ceria 04 ya di IG-nya. Banten Ceria 04. Boleh juga nanti teman-teman datang ke Sekre FBN di mana tuh? Di Legok. Di Legok. Coba nanti klik aja di Google Sekre Facebook Banten. Banten. Ya. Oh, ini nanti Silakan alamatnya ada di langsung. sini nih. Ada Oke, di sini. ya. Insya Allah akan kami respon. Nah, ketika teman-teman mau jadi relawan, wah kami senang banget. Paling ditanya, teman-teman punya talent apa? Misalnya belum nggak punya, oke berarti saatnya belajar dengan kami gitu. Oh, Mau main apa, boneka dongeng, mau pantomim, mau jadi badut, mau belajar pisah bola, yuk. Boleh. Mau jadi editor juga boleh. Boleh, ya. Boleh. Oh iya. Tapi iya. persyaratannya apa tuh Kak? Ada nggak persyaratan? Kemauan aja, kemauan yang tinggi, kemudian komitmen. Oke. Ya, komitmen yang tinggi. Iya. Ketika Usia nggak ada ini batasan? enggak Nggak ada. Malah Oh, ya oke. kalau kita mungkin lebih senior juga lebih baik ya jadi guru kita ya gitu. Oh, berarti mau usia 0 sampai 99 bisa ya? Boleh. Kalau Yang penting kuat ya. Kuat kan, ya kan? Berarti komitmen tadi. Iya, ini komitmen intinya tadi. komitmen untuk berbagi. Jadi tadi di Pak itu relawan itu berat, relawan itu tidak dibayar. Jadi kalian kalau pengen bayaran jangan hidup di dunia relawan. Dunia relawan itu menghidupkan dunia kerelawanan, bukan mencari kehidupan di kerelawanan. Nah, Cari berkah lah relawan. Gokil. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Bunda udah mau sharing-sharing bersama Gelas Kosong. Nah, kita nih ada suara apa? Oh, kursi. Gue sempet shock loh. Ini loh. Sempet shock loh saya loh. Kaki. Shock loh ini. Sumpah, kaki. Sorry ya Kak ya. Buat penonton Gelas Kosong jangan lupa like, comment, share. Dan subscribe kalau kalian suka channel Gelas Kosong. Oke. Kita ada tagline Kak, kalau kita misal bilang gelas kosong, Kakak jawabnya ha aja. Kayak di awal tadi. Ha, terus tangannya gini. Nah, ceria. Ceria. Siap. Banten Ceria ada? Ada dong. Kalau Banten Ceria bersatu ceriakan Banten. Bersatu gimana? Bersatu ceriakan ceriakan Banten. Bantennya di situ ya. Oh, Banten. Banten ceria. Satu. Oh iya. Ceriakan Banten. Oke, berarti Banten Ceria dulu habis itu Gelas Kosong ya. Oke. Boleh, silakan. Tadi hah ya? Iya, kita simpel ya. Oke. Banten Ceria Bersatu ceriakan Banten. Gelas Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah persahabatan dua ekor binatang, Beki si bebek dan Utung si monyet. Pagi itu, ada seekor binatang yang sedang asik bermain di tepi sungai. Dia adalah si Beki. Wah, pagi ini segar sekali. Wah, aku lihat teman-teman ikan sedang berenang. Segar. Dan aku lihat burung-burung yang sedang bermain di atas pohon. Cuit, cuit, cuit. Beki, pagi ini lapar sekali. Kemana ya ayah dan bunda aku? Apakah ada di sini?
Tidak ada. Di sini tidak ada juga. Wah, Becky sangat lapar. Kemana ya harus mencari cacing-cacing yang segar? Becky begitu bingung mencari makanan. Lalu dia berjalan di pinggir sungai dengan senangnya. Becky menemukan cacing yang segar. Tapi kasihan sekali kalau harus dimakan. Ya Allah, berikan Becky rezeki darimu. Ketika Becky sedang bingung, tiba-tiba ada seekor cacing yang sudah mati. Cacing yang sudah mati. Pasti ini rezeki dari Allah. Terima kasih Allah. Becky ambil deh. Mau dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau makan, datanglah seekor binatang yang bernama Utung, si monyet yang suka iri dan rakus. Wah, siapa itu? Hei Becky, cacing itu untuk aku. Jangan, itu untuk Becky saja. Masa iya monyet makan cacing? Kan makan pisang. Kamu tahu apa sih? Aku makan ya. Oh, tapi aku juga tidak suka. Oh, ini adalah untuk apa ya kira-kira? Aku ambil. Jangan. Aku ambil. Jangan. Diambil. Utung meninggalkan Becky. Dia sedih sekali. Ya Allah, ganti Becky dengan yang lebih baik lagi. Kita lihat bagaimana si Utung di rumah. Oh, enak sekali ini cacing. Aku sudah bikin cacing crispy. Kasihan sekali si Becky, dia pasti kelaparan. Rasain. Si Utung makan cacing tanpa baca basmalah, sehingga perutnya kekenyangan. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, tolong aku tidak bisa bangun. Ketika Utung minta tolong, datang Becky mendekati rumahnya. Semoga saja aku mendapatkan rezeki hari ini. Tolong aku. Utung, kenapa kamu tiduran di situ? Becky, tolong aku. Perutku sakit sekali. Aku kekenyangan. Pasti nih gara-gara kamu tidak baca basmalah, tidak berbagi. Kamu banyak ngomong. Tolong aku cepat. Kata ibuku, kalau kita kekenyangan, kita harus banyak baca hamdalah. Hah? Hamdalah? Apa itu? Aku tidak kenal hamdalah. Hamdalah itu bacaan alhamdulillah, Utung. Coba aku ajarin, mau tidak? Coba. Bagaimana suaranya hamdalah? Alhamdulillah. Berkali-kali Utung mengucapkan kalimat itu sampai bunyi perutnya pun mereda. Becky? Ya, Utung. Perutku sudah reda. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tapi lain kali kamu jangan seperti itu lagi, mengambil makanan tanpa izin sama pemiliknya. Iya, maafkan aku ya. Nanti lain kali aku akan izin. Kamu mau kan main dengan aku lagi? Tentu. Cantelan mau? Yuk. Sekarang kita ambil cacing lagi yuk. Ayo, kita ambil cacing. Yuk. Tepuk tangan.